kedua tahun 2024 pada sore hari ini, Senin 13 Mei 2024, rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang saya hormati, Saudara Wakil Ketua dan semua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik yang bisa hadir pada rapat paripurna kali ini. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan atau jawaban pemerintah terhadap 4 raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya. Yang ketiga, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang keempat, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Yang selanjutnya, pembacaan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023. Yang selanjutnya, pembacaan konsideran keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang selanjutnya, penandatanganan berita acara rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023 oleh pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur atau Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Yang selanjutnya, sambutan Gubernur Kalimantan Tengah atas keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 21 April 2024 kita telah melaksanakan rapat paripurna kelima, yaitu pendapat Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 4 raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapeda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan dan saran Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 4 raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, kepada juru bicara, waktu dan tempat saya persilakan. Terhadap 4 raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang 1. Pelaksanaan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan. 3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingguna latai, sambah sujud karena melempang, adil katalino besuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, yang terhormat saudara-saudara unsur Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Palangkaraya, yang terhormat Saudara Tim Ahli Dewan dan Tenaga Ahli Fraksi, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Lembaga, Kementerian, Non-Kementerian, yang terhormat Kepala Dinas Badan Kantor Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati juga perwakilan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang sudah hadir, yang kami hormati tokoh masyarakat, para wartawan serta para hadirin semua yang berbahagia. Mengawali penyampaian jawaban tanggapan ini, perkenankan saya mengajak kita semua mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita berkesempatan mengikuti rapat paripurna pada hari ini dengan agenda tanggapan jawaban DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pendapat Kepala Daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada rapat paripurna kedua masa persidangan 2 tahun sidang 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, pertama-tama kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pendapat Kepala Daerah yang telah menerima 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan adapun raperda yang dimaksud yaitu 1. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan. 3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Harapan kami, 4 raperda inisiatif ini dapat menambah produk hukum daerah yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan Kalimantan Tengah agar pembangunan akan lebih cepat tercapai dan masyarakat Kalimantan Tengah terlindungi, terayomi dan mendapat kepastian hukum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, atas masukan dan saran yang disampaikan kami menyambut baik karena akan menambah muatan-muatan dari rancangan dan nantinya menjadi bahan dalam pembahasan. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut, yaitu pertama, terkait dengan peraturan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah kiranya menjadi perhatian khusus kita secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen yang kuat pemerintah daerah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di wilayah kita. Terlebih pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Pembentukan perda disabilitas ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah daerah dan DPRD hadir untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah tanpa diskriminasi. Berikutnya,
terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun perlindungan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan di Kalimantan Tengah tentunya tidak luput dari sisi perencanaan dan pembiayaan yang harus saling bersinergi secara lintas sektor maupun lintas stakeholder. Untuk itu perlu juga keberpihakan kita bersama, yaitu pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam membentuk inisiatif maupun insentif dalam pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan secara umum sehingga tujuan dari Raperda tersebut dapat tercapai. Berikutnya yang menjadi perhatian khusus adalah ketika implementasi 4 Raperda ini di masyarakat nantinya apakah bisa menjangkau atau memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga apa yang direncanakan dan dicita-citakan akan tepat sasaran. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, demikianlah secara garis besar tanggapan jawaban atas pendapat Kepala Daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kiranya kerjasama yang baik antara pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak pemerintah daerah menjadi penting agar pelaksanaan tugas yang dimandatkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah baik di pemerintah maupun DPRD sama-sama dapat kita wujudkan sesuai dengan ranah masing-masing, dan kerjasama selama ini perlu ditingkatkan kualitasnya demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah yang kita banggakan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya 13 Mei 2024. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dr. Andes Duel Rawing, Juru Bicara Dr. Anda Pu Senilawati. Terima kasih. Tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hari Senin 13 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud karenda melimpang. Adil katalino busuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Saudara Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Saudara Unsur Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Pimpinan Bank Indonesia Palangkaraya, juga saudara yang mewakili Direktur Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang ada di Palangkaraya, Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Palangkaraya, Saudara Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saudara Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi di Kalimantan Tengah, para asisten sekretaris daerah, kepala biro, kepala badan, kepala dinas, inspektorat dan kepala kantor satuan organisasi perangkat daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara staf ahli gubernur di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kepala kantor wilayah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Provinsi Kalimantan Tengah, saudara-saudara tim ahli dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, serta para sesepuh daerah, tokoh masyarakat, LSM, generasi muda, wanita, alim ulama, dan para wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenankan kami mengajak kita sekalian mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada rapat paripurna ini untuk mengikuti dan mendengarkan laporan hasil rapat gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas penyampaian laporan hasil rapat kerja tim
pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023. Kepada saudara pimpinan rapat, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan dan juga kepada rekan-rekan tim anggota yang telah mempercayakan kepada kami menyampaikan laporan ini. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, laporan hasil rapat gabungan komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan pada rapat paripurna hari ini merupakan kesimpulan dari laporan hasil rapat kerja tim pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas laporan hasil rapat kerja tim pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023. Adapun laporan tim pembahasan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat gabungan pada tanggal 13 Mei 2024 kami sampaikan berupa catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan tahun 2023 sebagaimana dituangkan pada LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2023. 2. Agar pemerintah provinsi memenuhi kewajiban anggaran sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional Mandatory Spending sebesar 20% dari total belanja daerah. 3. Agar pemerintah provinsi memenuhi kewajiban anggaran sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan Mandatory Spending sebesar 10% dari total belanja daerah. 4. Pengangkatan pejabat pelaksana tugas atau PLT di berbagai OPD mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 5. DPRD merekomendasikan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota secara serius melakukan penanganan penyelesaian tanggung jawab perkebunan besar swasta terhadap kewajiban plasma 20% bagi masyarakat agar meminimalisir konflik-konflik sosial atau agraria yang berkembang di masyarakat. 6. Pemerintah provinsi melalui OPD terkait meminta agar mengoptimalisasikan fungsi OPT pelabuhan perikanan sesuai dengan kewenangan provinsi agar bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum melakukan upaya nyata terhadap pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pencurian potensi laut di wilayah perairan Kalimantan Tengah. 7. DPRD merekomendasikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat agar meningkatkan partisipasi publik melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat terkait program pembinaan mental spiritual dan pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi secara adil dan merata, dan hal tersebut penting untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat telah memiliki akses yang memadai untuk beribadah. 8. DPRD mengingatkan agar surat keputusan dana hibah uang atau barang tidak ditetapkan pada akhir tahun anggaran berjalan untuk memberi ruang bagi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. 9. Pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program multi-year contract atau MIC agar alokasi anggaran yang berorientasi jangka panjang tidak mengganggu pelaksanaan program rutin pemerintah daerah, memastikan distribusi dana yang seimbang dan efisien. Maka program multi-year contract memiliki konsekuensi fiskal signifikan, membatasi kemampuan daerah untuk mengalokasikan dana bagi program lain yang juga memerlukan pendanaan. DPRD merekomendasikan agar kebijakan tahun jamak dikaji dan dipertimbangkan secara hati-hati tanpa mengorbankan kegiatan rutin daerah lainnya. Romawi 3. Tanggapan atas tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran 2022 dalam LKPJ Gubernur tahun anggaran 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rekomendasi ini termasuk catatan, saran, masukan, dan koreksi yang telah dirumuskan dalam keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan dicantumkan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 46 tahun 2023 tanggal 22 April tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2022 yang telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir tahun anggaran 2023. Berdasarkan LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023 disampaikan bahwa 1. Terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana atau tidak maksimal pelaksanaannya karena anggaran yang tidak memadai. DPRD sangat menyesalkan atas tanggapan perangkat daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD akhir tahun 2022 karena DPRD senantiasa memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kegiatan program SOPD sepanjang sesuai tupoksi dan capaian keluaran atau output. 2. Terkait hasil kunjungan kerja reses dan penjaringan aspirasi masyarakat termasuk usulan pokok-pokok pemikiran DPRD atau POKIR ternyata banyak yang tidak terakomodir tercantum dalam kegiatan SOPD. Diharapkan pada sisa tahun masa jabatan Gubernur Kalimantan Tengah dapat memperhatikan anggaran program kegiatan prioritas pada SOPD guna mengakomodir aspirasi masyarakat hasil kunjungan atau kegiatan reses Dewan. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, terhadap penyampaian laporan hasil kerja dan tim pembahasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana agenda rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir dari 7 fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui juru bicaranya masing-masing menyatakan dapat menerima dan menyetujui rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Adapun dokumen pendapat akhir fraksi menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan hasil rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kerja tim DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023. Secara rinci, rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 terlampir dalam laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas kita selanjutnya. Atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan rapat kepada kami untuk menyampaikan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya 13 Mei 2024, pimpinan rapat gabungan Komisi Haji Wiyatno SP, juru bicara KUU Sanilawati. Laporan selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sanilawati yang telah membacakan tanggapan terhadap 4 raporda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan telah membacakan rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023. Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan keterangan atau penjelasan lebih lanjut secara terperinci atau secara teknis dapat dibahas dan dibicarakan dalam rapat gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tim yang mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin dapat paripurna dewan yang saya hormati, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana
19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2. Bahwa pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap LKPD Gubernur Kalimantan Tengah telah disampaikan pada rapat paripurna 3 masa persidangan pertama tahun sidang 2024 tanggal 25 Maret 2024 dan LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023 tersebut telah disampaikan oleh Saudara Gubernur Kalimantan Tengah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023 telah dibahas pada rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 2024 sekaligus membentuk tim pembahasan yang terdiri dari unsur komisi dan fraksi. Selanjutnya, tim telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun 2023 yang dibantu oleh kelompok pakar dan tim ahli dewan. Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam rapat gabungan komisi dan dituangkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati, selanjutnya akan dibacakan konsideran keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap materi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023 melalui rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 6 Mei 2024 memutuskan menetapkan pertama, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023. Kedua, saran dan masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas perbantuan dan tugas umum pemerintahan yang terarah pada pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang bersifat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana temuan dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 13 Mei 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ketua Haji Widiatmo SP ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Selesai.
Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2023 pada saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk maju ke depan. Yang kami hormati dan kami banggakan Saudara Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati anggota Porkopinda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati anggota pendukung Porkopinda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati yang mewakili Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Tengah, yang mewakili PT Bank Kalteng, yang mewakili Kakanwil Kumham Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten, staf ahli, dan seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tenaga ahli dan kelompok pakar DPRD Kalimantan Tengah, Pak Sekwan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna kedua masa persidangan 2 tahun sidang 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pada rapat paripurna yang mulia ini tadi telah disampaikan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir Gubernur akhir tahun 2023. Penyampaian rekomendasi DPRD tersebut merupakan tindak lanjut LKPJ Gubernur akhir tahun 2003 yang telah kami sampaikan pada sidang paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Maret 2024 yang lalu. Tindak lanjut dimaksud adalah bahwa DPRD berkewajiban membahas dan menerbitkan rekomendasi terhadap LKPJ Provinsi yang selanjutnya akan disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi, tugas pembantuan dan sistem yang dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan waktu ke waktu. Rekomendasi ini menjadi bahan masukan strategis bagi kami untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan karena satu dari sekian tugas kepala daerah adalah memimpin pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan DPRD. Rekomendasi dan DPRD tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi kami antara lain dalam melakukan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, kemudian menyusun anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, kemudian penyusunan peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Kita patut bersyukur bahwa ridho Tuhan Yang Maha Kuasa disertai komitmen, konsisten dan koordinasi yang baik, semua pemerintah daerah DPRD didukung seluruh elemen masyarakat, maka dalam waktu ke waktu hingga tahun periode kedua masa kepemimpinan saya selaku gubernur dan menjelang hari jadi ke-67 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini, pembangunan Kalimantan secara umum menunjukkan peningkatan sangat berarti dan hasilnya dapat dinikmati dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan baik. Tadi memang beberapa ada catatan dari juru bicara dari Ibu Seniwati, ini menjadi catatan dan masukan Ibu, nanti kami sampaikan, kami bicarakan dengan Pak Sekda, dengan Bapak Gubernur. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik apa yang disampaikan tadi, terutama berkenaan dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Untuk itu kami sekali lagi menyambut baik dan berterima kasih atas rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun 2023 dan akan segera kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkahi dan meridhoi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah yang kita cintai demi terwujudnya Kalteng makin berkah. Selamat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-67. Jayalah Kalimantan Tengah, jayalah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Terima kasih Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
atas sambutan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekomendasi tersebut pada saatnya akan kami serahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian, kita agenda rapat paripurna kedua masa persidangan 2 tahun sidang 2024, pimpinan dan seluruh anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian atas kehadiran serta perhatiannya mengikuti rapat paripurna dewan dari awal hingga selesai. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Walaupun mufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, biasa Pak. Ini kan kita adanya rekomendasi, kesempatan rekomendasi dari DPR tentang RKPJ 2023, tahun anggaran 2023 ya. Jadi kan RKPJ ini kan sebagai bentuk syarat nanti BPK untuk melakukan hasil pemeriksaan audit. Nah, jadi dikonekkan kalau RKPJ selesai, auditnya selesai. Jadi kita bisa melihat nanti kan tinggal opininya yang diterima oleh, kan salah satu syaratnya kan RKPJ-nya diterima, gitu. Opini dari BPK. Apakah nanti kita nih WTP masih 2003 nih kan gitu. Itu sih, ini kelengkapan. Kan setiap tahun kan pertanggungjawaban kan apalagi ini akhir masa tahun anggaran kan pemerintahan juga. Tapi yang 2003 2004 kan belum. Itu sih. Yang terkait disabilitas itu Pak. Ya kita berharap coba supaya mereka tetap mengejar. Kan waktunya kan di sini. Kalau kita dari eksekutif terus mendorong supaya itu tetap kita lakukan. Ya. Jadi saya kira insya Allah kita harapkan targetnya selesai. Kapan tuh Pak? Juni kan? Ya tergantung DPR. DPR aja kan menyiapkan waktu kan. Oke. Kalau di AFM itu udah siap semuanya. Jadi dari provinsi siap sudah Pak? Siap aja. Kita malah cepat kalau bisa yang diajukan itu cepat-cepat lah.